Jadi ya akhi fillah, Bismillahirrahmanirrahim. sekali lagi ilmu. Kemudian jangan sepelekan amalan hati. Dan setelah itu berjalanlah di atas sunnah, di atas ketaatan, dan jangan lupa minta taufik kepada Allah, minta pertolongan. Itu hakikat makna dari apa yang selalu kita ucapkan dalam salat kita. Dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Artinya dalam ibadah pun kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita nggak butuh pertolongan Allah. Ini yang bahaya, ini berbahaya. Karena bisa memunculkan rasa kibur dan ujub di dalam hati. Bangga diri, kesombongan. Ini yang bisa menyebabkan seseorang itu menyimpang setelah mendapatkan petunjuk, waliya'udzubillah. Dan itu juga yang akan memunculkan sikap meremehkan saudara kita yang lain. Ya, menganggap saudara kita itu, wah nggak ada apa-apanya, banyak berbuat dosa. Adapun saya sudah banyak beramal. Ini ujub, sombong. Ingat sabda Nabi, hakikat kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, meremehkan saudara kita yang lain. Menganggap dirinya tidak lebih baik daripada kita. Ada sebuah kisah, dan kisah ini disahihkan oleh para ulama, diantaranya Ahmad Syakir. Abu Hurairah suatu ketika memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang bernama, dia Yamami, dipanggil Yamami begitu. Wahai Yamami, kata Abu Hurairah, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada saudaramu, wallahi lan yudkhilakallah ilal jannah. Demi Allah, engkau tidak akan masuk surga. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Jangan sekali-kali berucap seperti itu. Jangan sekali-kali mengatakan, wallahi la yaghfirakallah, la yaghfiralakallah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Nah, ini bahaya. Karena di samping ucapan ini ada unsur kesombongan dan Allah benci orang-orang yang sombong. Di situ ada unsur berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini bahaya. Ini derajat kekufuran yang lebih parah daripada kekufuran karena kesyirikan. Karena di Al-Quran disebutkan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jadi setelah Allah menyebutkan dosa-dosa besar, Allah menyebutkan kemudian kesyirikan, kemudian Allah menyebutkan setelahnya yang lebih dahsyat lagi adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan tentang Allah apa yang engkau tidak ketahui. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan orang yang mengatakan, memvonis saudaranya, kamu gak akan diampuni, kamu gak akan masuk surga, ini berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana kita tahu? Kita tahu Allah tidak akan mengampuni dia. Ya. Akhirnya Abu Hurairah ketika itu meriwayatkan sebuah kisah yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Dulu di zaman dulu, ya, di kalangan Bani Israel ada dua orang laki-laki. Yang satunya ini ahli ibadah, yang satunya ini gemar melakukan kemaksiatan. Dua orang ini seperti saudara, dekat sekali seperti saudara. Setiap hari, hampir setiap saat, si ahli ibadah ini melihat temannya ini berbuat kemaksiatan. Atau dia mengintip-intip gitu lah, mencari-cari tahu apa yang dilakukan saudaranya. Ternyata saudaranya ketika itu sedang melakukan kemaksiatan. Akhirnya dia mengatakan, ya hadza aqsir. Hei kamu, jangan melakukan kemaksiatan. Ya mungkin karena saudaranya itu sebenarnya tidak memperlihatkan kemaksiatannya, cuman dicari-cari begitu aibnya. Kesel juga. Khallini wa rabbi. Sudah tinggalin saya bersama Rabb saya Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun. Kayak gitu-gitulah ya ungkapannya. Udah tinggalin saya. Jangan urus saya gitu. Abu'itha alayya raqiba, apakah kamu ini diutus untuk mengawasi saya, ya, mencari-cari
aib saya, sampai seperti itu ungkapan dia. Akhirnya saking keselnya si ahli ibadah ini, dia bilang, wallahi la yaghfira lakallah, Allah tidak akan mengampunimu, walan yudkhilakallahul jannah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surganya, wallahi, demi Allah. Ini dia sudah berkata lancang, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dia sudah mendahului Allah tabaraka wa ta'ala. Waliya'udzubillah. Akhirnya apa yang terjadi setelah mereka diwafatkan, kemudian nanti di akhirat mereka dibangkitkan, dipertemukan berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada si pendosa itu yang gemar melakukan maksiat itu? Udkhulul jannah. Masuklah engkau ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Kemudian kepada si ahli ibadah tadi yang memvonis temannya berkata tentang Allah tanpa ilmu, Allah berfirman kepadanya, akunta bi'aliman, apakah engkau tahu segala sesuatu tentang aku? Ya. Am kunta bima fi yadi qadiran, apakah engkau yang punya kuasa? Apakah engkau yang berhak memvonis, memutuskan? Padahal itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Allah yang Maha tahu akhir hidup si pendosa ini, Allah yang Maha tahu. Dan ternyata Allah mengampuni dia. Kemudian apa kata Allah kepada si ahli ibadah ini? Idhabu bihi ilan nar. Seret dia ke neraka. Seret dia ke neraka. Ini akibat berkata tentang Allah tanpa ilmu. Waliya'udzubillah. Dan juga akibat lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala, merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Juga akibat kesombongan yang ada dalam hati. Itu awalnya karena kesombongan, jumawa, ujub dengan amal yang sudah dia lakukan. Menggeret dia, mendorong dia untuk merendahkan saudaranya. Akhirnya menggeret dia untuk merampas hak Allah, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Apa kata Abu Hurairah ketika mendengarkan kisah ini dari Rasulullah SAW? Walladhi nafsu Abil Qasim biyadi la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Demi Allah, dia sudah mengucapkan satu kalimat yang gara-gara satu kalimat itu hancur dunia akhiratnya. Ini akhi, mudah-mudahan jadi pelajaran buat anak pribadi dan buat antum, buat kita semua. Ikhwati fillah, jangan pernah kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jangan pernah kita memelihara sejentik kesombongan dalam hati kita. Ini yang bikin kita binasa. Waliya'udzubillah.